Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bareng kita di cerita hari ini edisi Lebaran ya. Iya, edisi Lebaran. Karena kita nggak sanggup ya kalau misalnya ngomong. Ya kemarin kita selama 1 bulan libur karena ada satu dan lain hal. Lain lapar wes. Diniatin nggak sih liburnya kita, Bah? Enggak beneran. Jadi pas Gara-gara apa sih sebenarnya? ada si yang isolasi mandiri lah, si Uwa balik dari Jogja lah, aja pokoknya banyak banget lah yang mengharuskan kita akhirnya untuk menjaga kesehatan masing-masing. Takutnya terjadi sesuatu. Akhirnya kita memutuskan ya udahlah selama Lebaran puasa kemarin juga Break dulu gitu. break dulu. Lagian juga kan Biar khusyuk ibadahnya ya. tambah juga kan ya gitulah. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau selama ini kita berbuat salah, khususnya Uwa ya. Maklumnya ya. Iya, namanya juga udah tua lah. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan. Oke, hari ini bahas naon, Pak? Idul Fitri lu gimana? Mudik juga nggak? Gue sih biasanya mudik, tapi setelah 2 tahun ini di luar pandeminya, udah enggak karena satu-satunya tempat tinggal yang ada di, gue biasanya balik mudik tuh ke kampungnya nyokap. Gimana tuh, Bah? Kuningan. Oh, Kuningan. Satu-satunya tempat base camp lahnya udah nggak ada gitu, udah dijual. Ya akhirnya sudah nggak ada lagi tempat ngumpul. Oh, jadi nggak perlu. Bukan nggak perlu sih, jadi kalaupun ke sana juga cuman bolak-balik ya ke makam doang, ke makam. Oh, juga nggak ada sama sekali saudara di sana? Ada, cuman kan yang tadinya kita ada tempat base camp bisa nginep sehari 2 hari. Hah? Jadi ya agak susah, apalagi kalau momen lebaran mereka di hotel gitu penuh anjir. Oh iya sih. Jadi kita ke sana paling cuma ke makam, nyekar segala macam, mampir ke saudara-saudara yang masih ada terus pulang aja gitu. Biasanya gitu sih. Nggak kuliner dulu di sana? Anjir penuh sekarang mah Apa sih yang enak? 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir mah penuh. Di sana teh yang pasti mah yang kalau bakso. Waduh. Walaupun jualan teh orang Emang enak bakso di sana? Sarua sih bakso mah standar ya. Oh gitu. Nah, aku udah bolak-balik ke itu dahar bakso. Nah, terus ada ini apa Kan bakso Kuningan beda lagi. sop kikil. Aduh. Nah, itu juara banget sop kikil, terus hucap. Apa tuh? Bucat. Non? Astagfirullahaladzim. Hucap tuh kalau di kita mah juga kupat tahu. Oh. Tahu kecap, hucap. Oh, kucap. Karek apa lo orang kucap ya kucap? Ya karena emang khas di Khas Kuningan. kalau kupat tahu kan ada toge, itu mah cuma tahu jeung kecap. Cocok. Ya benar. Salah anjing eta nanya menu itu belagu. Ya jadi cuman apa? Tahu, bumbu kacang sama si kupat. Oh. Kupatnya bener kupat gitu, lain Lain kan, sangu. kan ada yang kalau di kita mah diganti lontong gitu. Ya. Iya mah kupat emang bener dari kupat gitu. Beda kan kupat yang lontongnya? Beda lah. Iya. Udah itu aja sih paling. Terus naon deui paling kalau oleh-oleh mah beli peuyeum. Peuyeum ember teh gini. Emang beda Peuyeum peuyeum ketan. Kuningan sama peuyeum Bandung? Beda, Wak. Apanya? Jauh. Lebih Jauh. jauh. Jaraknya. Malina jauh, bro aja. Oh gitu ya. Jadi salatri ya manusia. Ya, aya Jennifer, bro. Jennifer, jeruk jeruk nipis peras. Oh, Jennifer. Jenisa. Sana naon? Jeruk nipis. Nipis namanya pokoknya pakai madu lah, rasa gitu. Pokoknya aya maduan lah sama jenis sama tidak asem. Oh. Eta paling orang mah mana kemana, Wak? Mana mah ada orang Bandung ya. Iya, saya mah orang Bandung asli. Nggak Tapi kan kemana-mana. Bini asalnya Kan dia Garut. teh originnya tuh Tasik sebenarnya. Oh. Tapi lahirnya di Garut. Dan keluarga Jadi kalau mudik kemana? kita sih ke Tasik planet biasanya. Nimbo. Biasanya ke Tasik, cuman ngomong-ngomongnya di sana, cuman hampir seluruh keluarganya sih sudah Udah menolak lu gitu. Protes bro. Aksi menolak. Asli menolak. Spanduk sih buat datang. Saya katanya dianggapnya sebagai Zionis aja. Ya, ini agak politis ini mah. Muatan-muatan. Terus berarti emang geus tara udah enggak pernah Berarti sama sekali enggak dong ke Tasik tuh kemarin. Tahun ini. Oh udah 2 tahun kemarin. semenjak gua punya Nesya sih udah jarang ke Iraha Tasik. itu teh. Iya, Gila udah tuh. berapa tahun sih Jadi Nesya? nggak pernah ke sana. Berarti Nesya mah enggak tahu tuh Garut. Ya kalau Maksudnya keluarga Pancak kakina gitu. nggak tahu. Jadi kebanyakan pas ngumpul di Bandung, kalau nggak di Jakarta gitu. Baik dia. Gitu.
terakhirnya tuh emang waktu nyekar aja sih. Ya gue mah gimana istri, kalau istri pengen ke sana ya ke sana. Kalau misalnya ngerasanya kasihan anak-anak, ya udah di sini aja ya udah ngikut gitu. Terus biasanya mana nonton ada itu? Di sana makan lah biasanya kalau di Tasik gitu kan. Nyata si Garut mah lumayan ya. Masaknya tuh gila gitu. Jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu memang lebaran tuh semuanya tuh kayak jago masak gitu kalau di Tasik. Ya, di lembur mah gitu. Sarua sih orangnya di lembur mah yang kayak dapur umum teh. Iya, jadi semuanya tuh berkontribusi gitu. Iya. Dan Potluck teh kadang mah. emang yang ditunggu-tunggu tuh dari subuh udah mulai dari malam udah nyediain semua bahan-bahan tuh. Bahan unggul masak nanti. Orang yang udah, tolong bikinin. Gak mau mah males. Kamu aja. Abrakadabra aja. Tapi yang gua tuh kemarin miris juga sih ngelihat yang mudik kan dilarang ya. Cuman masih banyak yang mudik. Cuman lebaran tuh kan pas lebaran tahun kemarin tuh udah mulai pandemi kan. Udah. Menurut Dan- tahun kemarin mah. Menurut gua tuh agak lebih teratur kemarin sih dibanding sekarang. Ya karena Iya. itu teh ya. Maksudnya tuh Satu dan lain hal. kalau maksudnya tuh kok sebenarnya kalau misalnya nggak bisa dicarek ya kieu mah nya geus we Di losnya. mudik teh naon tapi kudu mah ada surat naon atau ada Itu ini kan juga tertentu udah ada gitu. surat apa. Terus Terus, jumlah gelombang orangnya kan juga kan banyak. Enggak sih, maksudnya Kan juga. jadi numpuk kan di situnya di tempat itu udah mah bentrok numpuk gitu. Iya sih. Ya, itu mah Menurut gue tuh kendala maksudnya harusnya sih belajar dari tahun kemarin tuh tahun sekarang lebih terorganisir misalnya dikasih gelombang gitu pakai surat tapi dikasih Terus gelombang sama. terus Kan dikasih libur itu. kerja mah Bareng. Iya ya. Terus Ya gimana makanya ya? maksudnya bedanya apa sih kalau libur kerja Enggak bareng sih, sama sebenarnya pisah gitu? Kalau yang kau tahu kemarin Misalnya kenapa dari masih kalau PRT atau dari perhotelan misalnya dari pabrik liburnya gelombang 1, yang dari perbankan liburnya gelombang 2 gitu. kan barang semua bukan? Yang maksudnya jangan bareng makanya gitu. Ya saya deui meureun ngatur Ya. jadwal na meureun teuing sih. Ya sih, tapi ya Kecuali diundi siapa dulu yang duluan cuman pulang. lebih chaos tapi nggak tahu apakah karena media mengeksposnya seperti itu atau enggak. Cuman ya banyak aja gitu jadi nggak lebaran ini teh banyak Cerita ya. cerita lah bentrok yang kurang menyenangkan gitu. Enggak, ya pokoknya mah kalau Mana di Palestina juga tuh. kalau gue pribadi sih berharap ya sehat-sehat aja ya maksudnya pulang dari tapi kan Betul. ada beberapa kabar juga yang ternyata yang pemudik teh justru pada reaktif gitu kan. Ya. Disayangkannya itu gitu maksudnya ya. Kreatif apa? Reaktif. Oh iya. Maksudnya ya saya semoga aja tidak berkepanjangan lah hanya ya maksudnya kayak OTG aja lah Ya, yang tidak jangan kayak India ya. yang ya mulai- karena kalau misalnya emang kita sampai kayak India mah udah pasti lumpuh banget sih India aja yang kastanya ya secara ini mah sama-sama negara berkembang gitu. Ya. Ini sama aja Tapi kolaps jauh, gitu. maksudnya teh dari, gue mau terus terangnya Indonesia tuh ada kebantu menurut gue nih dengan mayoritas tanpa ini kan ya mayoritas orang Muslim karena kan orang Muslim harus wudhu 5 kali sehari ya. Nah, Jadi baratnya ya mah itu. kan harus bebersihnya. Amun orang tinggal di India mah anjir dahar teh di kobok. Iya, gitu, ya bukannya dina itu. mengdiskriminate atau apa ya, Ah, karena cuma- mungkin itu budaya yang membedakan budaya, ya. Cuman gitu. kadang kayak kemarin kan sempat ada isu tuh yang tai kebo Hmm. bisa ini kan COVID, jadi mereka pada ngebalur Nah, kan, waduh gitu ya maksudnya. iya betul. Ya bukan emang ini kan mungkin itu memang kebudayaan mereka, cuman ya kan justru kita kita tuh di lihatnya sini dari teh segi higienisnya harus, lah, gitu gitu, kan, secara medik aja dituntut gitu. si penyakit ini kan justru kita harus higienis. Harus bersih kan, gitu. Sementara yang ya kayak kalau gue pribadi aja ya sekarang kayak kemana kan tempat umum beres gini nih misalnya habis makan tempat makan kia otomatis udah sampai mobil tuh yang Steril kan. gitu kan. Iya, iya. Saking parnonya gitu ya gue Sementara itu kan apa ya feses binatang kan. ya, Ya. kecuali si uanya beki meureun mabok teh bro di mushroom tapi kan akhirnya ketemu yang jamur di paru-paru itu ada jamur Siapa tuh? orang yang India Oh gitu. ada black mushroom gitu kalau nggak salah. Wah, Jadi kayak mereka seperti menghirup apa spora ya katanya kalau jamur itu spora dari jamur ya mungkin dari Jadi- yang si tai kebo itu tai mungkin kebo ya yang maksudnya kan kalau misalnya mau merunut kemungkinan kan ya jamur mah dari si feses Binatang itu. binatang itu kan. mhm. Iya makanya sekarang lagi marak yang paru-parunya tuh ada jamurnya gitu kan anjir gitu kan yang ngeri juga ya maksudnya. Berarti problem berikutnya ya. Ya, maksudnya yang ditakutkan jangan sampai terjadi varian baru gitu maksudnya yang Iya. efeknya ke sana gitu kan. Tapi memang sih Bahaya. kalau lihat India kita harus hati-hati juga. Budayanya kan seperti itu. Kalau misalnya kita merunut dari
hygiene seseorang gitu. Udah gitu kastanya tuh bukannya rada kental juga ya. Jadi kayak misalnya yang kasta di atas tuh bener-bener ke bawahnya tuh nggak kasta di memperdulikan banget. kalau di gitu kan. India kan kasta yang tingginya mereka vaksin duluan. Hmm, Terus yang eksodus besar-besaran ke luar negeri kan, yang pakai pesawat pribadi charteran lah. iya. Yang masih ya. Sedangkan yang bawahnya kan sampai katanya si oksigennya kehabisan Iya, karena terus malah si ke tempat kremasi kewalahan, sampai ada yang dibuang di sungai kan sekarang. Oh, gitu ya? Ya kan sungai tempat minum kan ya? Kenapa dibuang di sungai ya harusnya? Mau kemana lagi orang kremasi udah penuh. 4.000 per hari, Wak. Kebayang nggak lu ngalamin? Lu harus ngebakar jenazah Lu kan, 4.000. gue sih lupa ya statistiknya Indonesia. Indonesia berapa per hari sih waktu paling parah tuh? 1.000 ya? 2.000 kalau nggak salah. Kalau yang 2.000. paling heboh bikin heboh tuh yang 1000 something ada ya? apa lebih ya apa Lebih ya? sempat 5.000 gitu nggak ngerti pokoknya yang gue ingat waktu 1.000 aja itu udah heboh ya sehari. Kayaknya nggak pernah sekitar 5.000. Kalau 5.000 pasti udah Ya maksudnya heboh pisan kita. 2.000 udah sempat deh kalau nggak salah. Gue sempat baca pokoknya sempat ramai kan Lupa yang Yang ingetnya Karena, 1000. Oh, karena 1.000 kalau yang kalau 1.000 Indonesia, mah inget. kalau Indonesia tuh alhamdulillahnya yang menurut gua kalau saya baca di ini ya di berita si orang yang kena si rumah sakitnya tuh nggak sampai yang bener-bener nggak bisa nampung sampai pada di luar semua gitu, nggak kayak waktu itu sempat di mana sih yang di Bolivia atau di mana sih? Oh yang di Brazil ya Bolivia yang Iya. di pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Terus kan sekarang kan India juga banyak tuh yang pinggir jalan. Indonesia mah nggak ada gitu yang kayak Belum. gitu kayaknya. mudah-mudahan Jangan jangan. sampai maksudnya tuh dalam artian ini ada something di Indonesia mungkin kalau kata gue sih hygiene-nya udah lumayan lah gitu ya. Sebagai masih negara yang berkembang gitu. Iya Terus juga udah sih. gitu juga. Kalau dilihat-lihat Ya sih. makanya kalau gue lihat mungkin sebagai gue pikir sih salah satu self defense ya emang wudhu sih menurut gue mah. Ya lu bayangin lima kali sehari belum Itu sama kumur. sholat sunat gitu. Kita kudu kumur teh ya. Kan kudu kumur, bener mah kudu gitu. Jadi menurut gue sih ya alhamdulillah sih gitu ya. Pak yang negara Bisa mendukung lah ya. bisa mendukung lah, Kebiasaan untuk bebersih kebiasaan gitu. Karena si Walaupun Om bisa ditanya mau di kemana. Oh iya ya. Gue mah gak kemana-mana lah pak. Pak? Kan eta mana? Babe Jogja lah. Ya tapi kan udah Terakhir lama. kapan? Wah udah zaman gua kuliah kali. Nah, ini zaman kuliah mana tahun genep 10 sebenarnya. Ya, Genep 4. 75 lah. Ditawar dan Saya mulai kira- baju pasar Saya kira baru. Pasnya di 75. Ya udah lama bang, nggak mudik juga ke Jogja kan udah udah pada. Sarau kaunya. Keluarga si bokap tuh di sini apa gimana? Jogja. Oh, Tapi kan adik-adik semua. terus bokap tuh paling gede. Sekarang paling gede. Dulu Dulu Jadi sarua. Jadi buat apa lu jelasin? Sekarang paling gede dulu, paling gede. biar ada ini aja pembahasan. Kakak dulu ada kakak di Jakarta, tapi kan Oh, ada pade lu. gitu. Jadi udah di Bandung lah, ngapain lagi sih? Udah semua juga lahirnya di Bandung ya anak-anak si bokapnya. Iya. Jadi udah nggak. Ada yang mudik. dikangenin gak sih apa tuh? soal mudik ini? Gua mah kalau sebenarnya dikangenin mah banyak deh, tahun kemarin juga ngumpul-ngumpul tuh nggak bebas gitulah ibaratnya, ngumpul-ngumpul sama keluarga pas Idul Fitri nggak kayak dulu lah gitu. Banyak yang ya maksudnya tuh ada ketakutannya karena virus itu. Ya, parno ya. Apalagi kalau misalnya keluarga kayak gua ada yang kena gitu dan meninggal. Ada emang. Ada. Jadi ya apa? Ya sesuatu juga sih buat kita, jadi pas silaturahim juga Awareness-nya. Hah? Ya, jadi lebih aware aja ya. lebih aware udah gitu juga ya pas ketemu kan biasanya ya apa Salaman. paman gue ini ibaratnya kalau misalnya ada acara-acara tuh dia yang paling rame lah, yang ramein suasana gitu. Oh, merasa Suasana kehilangan. gitu. Ya sih. Ya kalau gue sih lebih kangeninnya mudik pas suasana di jalan Ya. karena ya gue jalur sana ya yang Bandung Sumedang 6 jam teh ya. Jadi kan edannya gitu bisa Ya. hektik Tapi pisan. kenapa lu bisa kangenin kayak gitu? Bukannya sesuatu yang nyebelin ya kalau menurut gue sih. Gue Iya kan mendingan gak usah sesuatu lu akan merasakan kehilangan setelah lu berkali-kali melakukan itu ya. enggak maksudnya Setelah tidak melakukan lagi. setelah lu akan merasa kehilangan setelah lu nggak ngelakuin itu lagi. Oh iya gitu Ya ternyata. karena lu berkali-kali melakukan itu Gitu sebelum. dan
ayeuna teh ya walaupun sebenarnya mah kalau misalnya normal mah hoream oge nya Bandung Ya. Sumedang 6 jam gitu. Sampai ke Kuningan bisa sampai 12 jam gitu. Cuma kan ada momen itunya gitu. Oh iya gitu. Sekarang mah ya di rumah. Yang lucunya sih kan kemarin di keluarga istri ya. Keluarga istri itu kan kebetulan paling besar ya si mertuanya. Ada sebagian datang ke rumah. Parno sih gue mah. Serius jadi maksudnya yang waduh gitu. Walaupun ya kita mah tetap pakai maskeran itu segimana gimana. Cuma kan yang biasa di rumah kita cuma berlima terus tiba-tiba ada saudara, walaupun itu kita tahu ya mereka juga akan menjaga, sangat menjaga, cuma kan ngelihat banyak orang tuh yang pano, kurang asli sih gue sampai. Tapi itu pasti sih dilema. Maksudnya banyak juga kan kayak misalnya yang tiba-tiba cerita karena saudaranya atau sanak keluarganya ngerasa sehat pas datang, banyak itu. terus kena gitu, banyak banget. banyak. Gue cerita seperti itu gitu. Nah ya ada yang hasilnya jadi fatal atau enggak juga. Oh iya salah Gitu. satunya adalah salah satu kerabat yang munggahannya kan ada tradisi munggahannya kalau di kita mah ya maksudnya sebelum puasa yang mudik sebelum puasa. Nah itu ada orang tua yang kena sampai meninggal gitu. Dan itu dari situ dari si munggahan eta gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Dari yang anak-anaknya dari luar kota datang terus merekanya mah sehat. Cuman kan ya itu teh maksudnya si penyakit ini teh kan nggak tahu, nggak jelas lu mau kena sama siapa gitu. Ya dan gimana ya kayak sifat apalagi udah budaya gitu kalau misalnya ada yang mau datang mau nolak tuh gimana gitu ya. Cuman memang nggak sekarang ini kalau awal-awal sih gue rada ya pernah gue cerita sama teman gue ngobrol, jadi datang si temannya ini terus dia bilang saya waktu awal-awal COVID pak sama dia nih pernah diusir, datang ke rumah ditutup langsung pintunya gitu. Terus gue cerita juga, gue juga pernah gue bilang itu sampai orang tua gue ibaratnya sakit hati gitu. Pas datang guanya kayak yang nyemputin anak-anak, oh nggak ini gitu, dan mereka belum terinform kan waktu itu. Nah walaupun itu waktu awal-awal sebenarnya seharusnya seperti itu ya, cuman sekarang sih udah. Kalau gue justru kayak sekarang aja kita. Kalau gue justru ini yang kemarin itu sampai ngakalin gimana orang kedatang taunya kita nggak ada. Jadi caranya gimana tuh? Gue mudik ke nyokap gue. Jadi kan mobil di rumah kan kalau ada mobil kita gitu kan di garasi kan ada. Berarti ada orang. Akhirnya kita cabut gitu ngakalinnya ya kita orang mudik kayak orang gitu jadi nginep di sana. Yang alhamdulillah gitu ya yang datang teh hanya keluarga dekat gitu yang akhirnya kita juga terima. Nggak disusulin ke sana tapi siapa yang datangnya? Tuh. Karena mulai mobil eta aing kudu mampir gitu ente. Tapi kalau di Amerika tuh ada berita ini loh, kalau sudah kena COVID gitu. Ya udah divaksin, mereka tuh boleh lepas ini katanya, lepas masker katanya gitu. Ya sebenarnya kan gambling juga ya maksudnya kan masker si vaksin bukan jaminan. Obat, gitu kan pertama itu, kedua ya mungkin di mereka mah di trace sebelum divaksin jelas. Kan kalau di kita mah vaksin aja lu main suntik terserah lu mau lu lagi OTG atau bukan. Kan sekarang kebayang lu OTG terus dimasukin lagi virus gitu kan beki ya masih semakin. Atau mungkin kalau di Amerika tuh nggak condense kayak kita kali ya si penduduk. Gak ngerti sih sekarang kan sebenarnya kayak di Inggris udah konser kan. Udah ada percobaan konser. Itu juga sepak bola udah ada penonton ya? Udah ada penonton. Australia yang udah lepas. Australia sama New Zealand tuh udah lepas. Karena mereka mah ya ketemu satu kasus positif langsung di lockdown semua gitu. Jadi benar-benar memungkinkan untuk seperti itu juga mereka. Seperti itu karena kan ya tidak sebesar kita dan warganya juga disiplin lah kalau mereka. Bukannya saya emang diskreditkan. Lebih mudah mengkondisikan kedisiplinannya itu kan mereka. Karena mungkin ya ada sih yang bandel-bandel mah cuma pasti kan ada lah. Tidak relatif kecil kan. Karena kecil. Terus kalau New Zealand ngobrol sama istri karena kan New Zealand masih luas ya. Iya, penduduk sedikit. Tidak padat gitu kan. Justru yang kebanyakan itu adalah yang padat. Kayak Jakarta, Bandung, Surabaya pada awal kan. Iya. Karena memang ini karena kerumunan kita belum pernah juga, mendengar yang kayak di Kalimantan separah apa gitu karena mungkin ya mereka masih nggak sepadat di Jawa pergerakan juga. penduduknya juga nggak se-Jawa, nggak kayak di Jawa gitu loh. Ya cuman atau ada lu juga
teori kedua reportingnya nggak gitu bagus. Nah itu yang saya dapatkan dari beberapa info. Ini mah ya maksudnya nggak tahu valid atau enggak, cuman ngobrol-ngobrol bahwa ini kita teh itu kendalanya hanya untuk Salah satunya ya? kepentingan aja. Jadi kayak ada yang kepentingannya pemilu udah aja dibikin hijau gitu. Katanya katanya saya nggak tahu. Konon katanya seperti itu. Jadi Kalau kadang Conan Conan mah Barbarian. gue mikirnya Conan ini sih yang detektif. Detektif cilik. Kalian tua ya. Conan Barbarian mah si Arnold Suasana Segar itu kan. Suasana segar. Iya di Donald Bebek ya. Karena Arnold Suasana Segar. Iya benar. Ya gitulah maksudnya. Ya kembali ke mudik ya maksudnya ya mudah-mudahan lah beres. Mudik tidak ada lonjakan yang kalaupun ada yang kasus positif hanya sebatas kasus positif aja. Yang OTG lah gitu, jangan yang sampai yang parah-parah kayak India amit-amit gitu. Mudah-mudahan ya Tapi gitu. sekarang juga udah ada mutasi tuh di Singapura katanya yang anak-anak sekolah. Ya kan Singapura Gua tuh Malaysia berharap mah ya. udah Gue tuh berharap teh tahun ini gitu anak-anak bisa sekolah baik lagi kayak lagi ini. simulasi, Wak. Ya cuman kemarin ada kasus di Singapura seperti itu kan. Sekarang gini, kalau boleh kasar saya bilang, kenapa sih mesti takut? Toh lu juga membawa anak lu jalan-jalan. Iya sih. Sorry ya, maksudnya maksud gue sih gue nggak apa-apa. maksudnya Gue nggak takut. kayak orang-orang teh aduh ini sekolah gimana, tapi mereka teh membawa anak-anak ke tempat yang rawan, maksud gue gitu ya. Maksudnya kan mana gitu ya, kalau kata bahasa Sunda mah mana gitu beleguk gitu kan, maksudnya kalau lu takut ya lu karantina anak lu di rumah, jangan sampai lu takut tapi dibawa ke kebun binatang, dibawa ke mall, dibawa kemana yang rawan kontak. Walaupun sebenarnya menurut penelitian kan untuk anak-anak mah nggak terlalu ini relatif aman gitu, maksudnya bukan aman, cuman relatif tidak membahayakan lah untuk anak. Paling kayak balita kayak cuman beruntus merah, ruam merah. Makanya kalau gue sih maksudnya ngomong gitu tuh, gue berharap sih sebenarnya sekolahnya udah mau dimulai lagi seperti biasa gitu. Iya sih. Tapi dengan ada kasus di Singapura, gue tahu tuh pemerintah bakal memikir 2 atau 3 kali lagi nggak buat memulai seperti itu. Gitu. Kalau yang terakhir gue baca tadi pagi lagi simulasi nih, jadi kayak ada shift. Jadi bener yang ada kemungkinan sampai sore deh kayaknya anak-anak sekolah, karena ada yang dapat shift ketiga misal dari gitu. Jadi lagi disimulasi. Jadi jangan sampai, cuman kendalanya adalah ada yang bisa ngejamin untuk anak kecil mah SD, TK, SD mah jaminannya orang tua lah menjemput. Sekarang kalau misalnya anak SMP, SMA, jaminannya apa? Mereka langsung pulang gitu. Ada ya, gitu langsung pulang, dah ulin-ulin kan ya. Bener, ya maksudnya gitu kan yang diharapkan teh lu setelah bertemu pulang, udah pulang gitu. Maksudnya nongkrong heula. Amit-amitnya kalau ada kasus apapun, lu udah kedetek, lu cuma ketemu ke sekolah, dari sekolah ke rumah gitu loh. Nggak harus tracing ya, menurut gua pribadi sih. Ya cuma kan itu nggak bisa, anak SD juga sih sebenarnya. Kalau yang antar jemput paling anak kelas 1, 2, 3 lah. Bener nggak? 1, 2, 3, 4. Kelas 5, kelas 6 mah bisa diabur kok kolot lagi kan. Bisa aja dia pulang sekolah ke warnet. Menurut gua sih kalau misalnya udah berani di mall buka tempat buat anak-anak itu, main anak-anak. Ya harusnya sih berani buka buat sekolah juga. Iya harusnya, cuman entah kenapa kan ada ketakutan dari orang tua juga gitu, maksud gua. Yang saya ketakutan dari orang tua sih sebenarnya mungkin emang benar-benar orang tua yang ngejaga dari awal tuh, mereka emang benar-benar terus kan isolasi, juga gitu. ada capek kali ya, maksudnya ngebalikin anak untuk kembali beraktivitas ke sekolah itu susah juga kali sekarang mah. Anak udah kebiasaan di rumah juga. Bolos di imah gitu. Yang gua selama ini yang gua tahu ya, anak-anak yang sekolah Zoom, mereka tuh sangat merindukan ke sekolah. Untuk Zoom tetap muka ya. Ya. Maksudnya tapi kan suka ada yang ya amun budak masih gak urang maunya atau di imah gitu kan. Karena lu nggak ngerasain kalau misalnya dikasih tugas tuh buat anak-anak sekarang ya, tugasnya lebih berat. Ya, gua kan pernah ngerjain itu sama yang anak lu. Oh iya. Pernah baca tugasnya teh ya. Tugasnya tuh lebih berat buat anaknya ya. Ngertinya juga masih ini, udah gitu kan orang tua tidak di build buat menjadi seorang guru yang sudah profesional ya. Jadi mungkin pengen perfect, jadi pembawaannya marah-marah gitu kebanyakan. Ya pokoknya mah
yang saya baca terakhir adalah lagi ada simulasi bahkan sampai ada yaitu dibikin shift jangan sampai ketemu katanya terus entahlah mudah-mudahan aja gitu maksudnya ini berjalan dan sesuai dengan skema yang dibikin gitu ya yang maksudnya mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya sebenarnya kalau dari obrolan ya ini mah obrolan gua sama bini gitu ya udahlah 2 tahun gitu perkiraan ya Iya. dengan ya maksudnya dengan tidak ada mutasi virus virusnya. ABCD. Tapi setelah ada lonjakan India seperti ini, terus akhirnya Malaysia, Singapura lockdown lagi gitu kan, jadi yang anjir ya. Nah, gue ada pertanyaan nih. Sempat ada salah satu artis, gue lupa namanya tuh. Dia kena COVID, terus negatif. Ternyata sisa-sisa COVID-nya tuh membuat si imun dia itu jadi autoimun. Jadi meninggal. Jadi bukan karena COVID, jadi karena si Karena COVID kalau kata gue. ya pertamanya karena COVID. Tapi COVID-nya kan udah negatif nih. Jadi kayak si autoimunnya tuh terpengaruh buat harusnya nyerang penyakit jadi nyerang organ tubuhnya sendiri. Itu karena apa? Karena COVID kan? Iya, Iya. maksud gua tuh kan di triggernya karena COVID. Terus setelah negatif, maksud gua tuh ternyata emang benar karena COVID. Cuman ada lanjutannya gitu sekarang ternyata gitu. Iya, Apakah semua juga kayak semuanya yang sebelumnya juga kayak gitu atau kebanyakan atau enggak? Iya. Bisa jadi ya berarti Bisa ya. jadi. Bisa jadi. Tetap aja karena COVID, even lu udah negatif, tapi kan si A seperti itu teh karena apa gitu? Karena COVID. Jadi terganggu ya si sel Walaupun tubuhnya. emang udah negatif. Hmm. Tapi kan boleh dibilang, wah ini di COVID kan, bukan di COVID kan, tapi kan memang karena Dan efek. kasus itu banyak. Mungkin banyak ya, mungkin yang gue nggak tahu. Cuma kalau dari obrolan sama orang-orang yang di sana nakes gitu, ya sangat banyak kasus seperti itu yang jadi yang ya gini lah orang yang sudah negatif selama 3 bulan ada yang masih paru-parunya masih bolong gitu masih berkabut gitu. Ya itu karena COVID kan sebenarnya, cuman si COVID-nya emang udah nggak ada. Mungkin karena efek yang ditimbulkan ke kitanya beda-beda itu mungkin ya. Itu. Mungkin di si A bisa langsung Dan itu hilang yang gitu. Lu pergi perang, luka-luka, Ya, pasca perangnya ada efeknya kan macam-macam ya kan. ada yang mental, yang jadi paranoid. PTSD gitu. PTSD. gitu. Nggak, maksudnya gini, gue baca dari salah satu jurnal yang bilang itu si COVID ini hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk dia bermutasi, Pak. Jadi gini, misalnya dia nyerang lu udah punya antibody nih, jadi yang udah ketahuan nih dia akan flu, antibody lu akan ngeblok gitu, spread. Dia butuh 2 minggu untuk nyamar lagi jadi apa? Jadi larinya ke mencret lah. Nanti orang kan ada tuh kemarin kasus-kasus COVID yang laporannya mencret, demam, COVID. Nah, nanti si antibody lu ngejarnya, oh ini kalau ada diare, dia blok. Ntar dia lari lagi kemana? Gitu. Tapi yang gue pikir ya gue gitu ya. Emang kayaknya sih ini teh emang direkayasa untuk Pasti seperti itu. direkayasa. Ya. Karena kalau yang normal tuh tidak ada yang secanggih seperti itu berdasarkan dari tahun 0 sampai sekarang gitu ya. Yang even Spanish flu pun udah gitu hanya yang ini beda musim stabil semua dari subtropis, tropis. Anjir nagen kabeh gitu. Ya kayak malaria kan di tropis doang. Gitu. Gitu kan hanya di satu ini doang. Beda apa sih istilahnya? Maksud lu rekayasa gimana? Ya, kayak virusnya emang Virusnya tuh emang direkayasa untuk bisa tahan beda iklim. Terus kalau misalnya ada teng. ya gitu maksudnya karena berdasarkan sejarah tuh nggak ada yang secepat itu mutasi di juga iklim nggak ada. panas dan bisa tahan di iklim dingin. Yang didingin mah didingin aja. Dia nggak akan bisa ke panas. Ya kayak malaria Ya tropis, begitu sebaliknya. gitu. Nah ini mah di iklim panas, iklim dingin teh benang KB gitu. bisa kena KB. Ya itu tadi yang si bilang bahwa si COVID ini mah di semua iklim nggak yang gue sih tadinya mikir gini ya kayak wah di tropis efeknya akan karena yang awal-awal gitu ya Indonesia tidak terparah gitunya tidak terlalu parah tapi ternyata kesini mah ya sama aja gitu dan memang ya itu yang Ya si COVID itu terlalu perfect untuk menjadi virus gitu. Iya kan? Iya. Pertama Kan katanya yang terakhir ada yang membocorkan bahwa memang buatan kan yang dari lab yang di Wuhan entahlah gitu apakah di Wuhan tuh apakah memang buatan Cina apakah ada katanya sih agensi CIA yang menyebab entahlah itu konspirasi memang itu konspirasi ini. cuman si bandanya ada loh Iya. gitu. Yang gue sayangkan
kebanyakan dari kita teh mikirnya bahwa konspirasi teh berarti sesuatu yang dihebohkan itu tidak ada. Ya. Bukan itu. Konspirasi mah memang itu Konspirasinya konspirasi, cuman si pembuatan si penyakitnya virus kan teh perlu konspirasi. ya Itu teh buatan dari mana? Tapi kan si bedanya penanganan ada. masalah si penyakitnya ini seperti apa yang itu kan yang harus digarisbawahi Yang harus sebenarnya. kita lagi perang teh itu Iya. gitu kan. Terus nah, malahan ada beberapa, gue dapat kabar juga dari istri katanya ada dalam waktu 2 minggu kena 2 kali. Jadi kebayang gak lo? Lu di swab pertama udah negatif nih, lu positif, lu swab negatif. Seminggu kemudian lu kena lagi, edan nggak ya? Ya. Berarti kan anjir ini virus canggih bro gitu maksudnya. Ya walaupun mungkin kalau flu batuk juga bisa, kita baru sembuh flu bisa kena lagi gitu kan. Cuman kan efek si COVID ini mah kalau dia sudah menyerang A, dia akan menyerang yang lain gitu. Iya, Itu menurut gue yang sih yang hebatnya gitu. yang dari si COVID ini yang amaze itu dia tuh sebenarnya kayak banyak tuh variannya. Banyak. Jadi satu Iya. COVID tapi variannya banyak karena nggak ada kayak misalnya influenza yang Spanish flu variannya tuh gitu aja satu gitu. Kalau demam, Hmm. ini kok ini mah nggak ada yang nyerang Dan itu ada dulu. yang mie goreng, ada yang mie sehat goreng, aja, mie goreng jumbo, ada yang langsung ke ayam pernafasan. bawang, Heeh. ada sotomi. Aduh, iya. Aduh, ya. Ngeri benar. gitu ya. Dan Kernyawalan mah beda itu. enggak maksudnya Leicester gini jam 2 tuh kan mulai. Mulai kekerebekan. kayaknya Sisit, waktu ya. kritis teh. Enggak maksudnya gini. Dan gua pun masih belum tahu apakah di kita ada nggak sih yang mempelajari itu gitu. Varian-varian. Pasti. Karena ya seharusnya kan sudah apa ya? Sudah Kata ada gua mah preventif lah gitu. seluruh dunia udah, cuman memang karena susah. Coba menurut gua sih variannya tuh bisa kayak beratus-ratus atau beribu-ribu kayaknya. Sekarang gitu. aja kan udah ada yang pertama tuh mana? Jerman ya? Anjing gue lupa Jerman, ya. India. Terus mana gitu kan. India aja udah ada lagi yang baru yang tadi gue cerita yang apa? Black mushroom itu kan. Oh iya. Kan edan nggak gitu maksudnya teh. Ini mau sampai kapan? Yang maksudnya dari obrolan gue sama istri gue yang tadinya ya 2 tahun lah katanya gitu. Paling lama juga kayaknya 2 tahun nih. Kayak tahun ketiga sudah mulai normal. Kalau lihat gini mah jadi agak sanksi ya maksudnya. Nah, Aduh benar. gitu apakah nextnya apa nih? Apalagi nih? Tapi ya maksudnya gini, ngelihat kayak Jerman dan Inggris sudah mulai uji coba, terutama Inggris yang dia bikin konser yang 1.000 orang, terus 1.000 orang tuh lagi dicek nih terpapar atau tidak gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan aja gitu. Cuman kan ya itu di Inggris teh varian yang mana bro? Ya. Kebayang nggak maksudnya? Apakah bisa nggak diterapkan di kita gitu? Dan belum tentu juga. ke-awareness-an orang Inggris pun lebih berhati-hati dalam Iya. bersosialisasi Iya. dengan lingkungannya kan, nggak jangan semerta-merta wah langsung ke ngumpul di pasar Euforia atau gitu. mall gitu kan. Kayak Wuhan kan udah yang zero case mana sih? New Zealand zero case. Iya sih. Iya. Salah satunya ya. Iya, salah satunya New Bukannya Zealand. di Sweden juga sempat yang mereka tuh nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa gitu. Ya Sweden juga kan ujung utara, itu di ujung bawah kayaknya mirip-mirip lah. Nggak ramai juga kan penduduknya. Iya sih, intinya mah ya kalau menurut obrolan dari teman-teman nakes sih kemungkinan karena ya itu kota-kota besar yang padat tuh kayak New York segala macam kan pergerakan orangnya lebih Mobile Iya. cepat juga. lebih cepat dan padat gitu loh Iya. kayak Jakarta, Bandung, Dan Surabaya. kesenjangan ekonominya juga Yes, ya. mungkin nggak. Ya gitu nggak seperti kalau itu. kayak New Zealand mungkin yang masih Ya. Kanada, New Zealand kan masih kosong Iya, mungkin iya. gitu. Ya gue ngeliat kayak temen gue yang di Kanada pun udah bebas ya udah buka masker gitu. Ngeliat di ya maksudnya kalau dia lagi main Instagram dia udah lagi main kemana udah buka masker gitu. Sementara kita yang berkutat Ya. anjir gitu masih kemana-mana masih Ya, harus. di Bandung aja berapa tuh orangnya? 3 juta apa 3 juta lebih? Kayaknya udah lebih dari 3 juta. So lebih. bayangin, Iya. sekota Bandung ini 3 juta numplak gitu. Iya, Riskan banget. pisan gitu. Ya, Dan pergerakannya teh nggak di kota Bandung, kerja di Bandung, imah mah di mana? Ya Rancaikek. Iya. Itu tuh nyebar lagi kayak kemarin kan ada isu yang dari sekian puluh ribu pemudik 4.000 confirm gitu reaktif. Ya. Ya 4.000 itu teh kemana bro? Iya. Kan kebayang gak sih kalau itu nyebar lagi? Karena yang kasus pertama yang ketahuan itu yang gereja ya, salah satu yang gereja jemaat gereja itu kan dia berkumpul di Jakarta,
Nah masing-masing itu pulang ke kampungnya gitu. Hmm. Dan akhirnya menyebarkan ya kan akan kayak gitu lagi gitu maksudnya kan. Ya serem sih, ya mudah-mudahan aja. Ya benar tadi kata Siwa bahwa ya mudah-mudahan aja hanya positif, confirm positif tapi tidak bergejala parah lah gitu. Yang jadi yang nggak ada kasus meninggalnya jadi nggak ada gitu. Walaupun yang confirm ada tapi yang kasus meninggalnya berkurang lah gitu. Jangan sampai jangan kayak India banget 4.000 per hari, gila anjir. Iya, kebayang gue. Ya, Ya ngeri sampai sih. melepuh gitu si kremasi gitu kan. Ya Hmm. kebayang bener 4.000. Beres ini langsung terus. Nggak kebayang sih, Bah. Sampai yang Ngeri akhirnya gue aja baca mikirnya. ada yang foto ya nggak utuh ngebakarnya bro. Oh gitu. Ada yang kakinya sisa. Ya gitu kan maksudnya, ya Allah gitu. Kebayang gak sih lo badannya habis tapi kakinya masih ada gitu. Nggak ya karena rusuh saya mengeren kan. Ya, bisa jadi lah. Dengan sehari berapa tadi? 4.000. Jadi makanya karena susah ya, maksudnya dengan budaya kita yang mungkin kedisiplinannya juga ya segitu-segitu aja. Iya. Jadi maksud gue yang tadi awal kebantu itu sama yang kedisiplinan sebagai umat muslim yang wudu. Terus yang kedua juga menurut gue sih sekarang lumayannya itulah ibaratnya makin banyak orang-orang tuh yang emang pakai kalau keluar mall gitu selalu pakai masker, bawa sanitizer, mau Ke celana. ya ke celana, ke baju itu. Jumatan masih tetap yang yang terpisah-pisah gitu. Maksud gua ya nggak akan bisa sih sampai disiplin kayak gitu kayak gitu, cuman minimal awareness-nya itu adalah people apa sih di Indonesia itu mereka berusaha gitu. Iya, cuman Ibaratnya kadang ada nggak apa, kalau di India kan budayanya udah gitu ya, makan gitu, yang jualan kayak ya gitu itu kan mandi gitu. bareng di Sungai Gangga itu. Gitu segalanya ada di situ, jadi ya Cuman gue sempat ngeri loh kayak pas ngeliat kemarin yang di mana Santolo. Wajah itu yang Santolo di tuh di mana? Garut. Oh Garut. Terus yang di Pangandaran teh Batu Karas. Iya. Wanjay gitu kan, ini mirip banget gitu kan yang berkegiatan di di laut, di air gitu. Sekerumunan orang, gue yang wah lah jangan sampai gitu. Ya, gue sih berharapnya ya mereka tuh yang itu cuman positif tapi OTG gitu. Iya maksudnya Dalam nggak artian mereka tuh jadi meningkatkan secara alami si antibodinya mereka gitu. herd immunity Ya, itu. berdoa banget kayaknya buat kayak gitu deh. Hah? Ya berdoa banget biar gitu. Iya, memang gitu kan. Gue juga selama ini ya keluar gitu ya berdoanya gitulah. Memang tetap kalau siap mau keluar gitu ya, aduh takut gitu. Cuman ya gue juga memikirkan ya gue juga kalau gue nggak keluar gue stres di rumah gitu. Jadi maksudnya gue harus daripada nggak happy di rumah sakit-sakit juga gitu. Keluar tapi kan di keluar juga gue mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu dan berusaha gitu. Jadi ya Atau beli baju anti nuklir itu, Wak, buat lu. Lu kan suka yang aneh-aneh tuh, jadi beli kayak deh. ini teh apa imposter. Iya, kayak imposter itu. Ada kan sekarang kan fashion yang kayak gitu yang Awal- benar-benar kayak lu imposter. inget gak awal-awal yang belanja pakai hazmat? Ada di mana Jakarta yang Oh iya ya. KPD. Oh bener, iya iya. Ada kan sempat viral itu. Kan itu malah jadi orang-orang tuh Ketakutan takut lah. kan karena ini apa nih gitu. Karena Dia enggak, dari maksudnya mana gini, gitu. yang pakai akses itu kan Tentu aja. nakes gitu Nah, dan itu kan itu mereka dari mana kan virus-virusnya bisa nempel ke baju mereka. nggak sih, terus yang kadang bikin gua kesel adalah di kita tuh sudah mulai banyak orang yang semakin banyak yang bohong lah apalah konspirasi. Maksud gue gini, ya udah gitu, kalau lu percaya itu ya silakan. Cuman kalau misalnya sudah masuk ke ranah umum ya seperti yang gue Tapi bilang, kata gue nggak bijak sih kayak gitu. Iya, maksud Saya gue teh- enak-enaknya dia gitu loh. maksud gue teh kalau lu sudah masuk ke ranah umum ya hormatilah peraturan yang ada di umum. Tapi emang gitu. susah sih. Sekarang lu bayangin gue sekarang negara gini loh. seperti Singapura. Ya maksudnya jadi disiplin gue banget gini, ya. jadi gue kayak gini Disiplin lah. ngadepin orang-orang kayak gitu, gue mah jadi ya udahlah serah lu gitu loh. Maksudnya cuman ke guanya adalah ya udah gue mengurus orang-orang terdekat gue gitu. Gue hanya akan mengingatkan orang-orang terdekat gue aja gitu, karena berdebat sama orang-orang gitu mah gak akan ada beda ya. Kayak ini punya ada Iya. prinsip A, gue punya prinsip B, ya udahlah gitu. Sekarang mah masing-masing, cuman yang pesan gue mah ya ketika lu masuk ke ranah umum yang sudah ada protapnya nih, kalau misalnya lu Ya harus hormatin juga sih. gitu kan. Nggak bisa dong misalnya beranggapan, oh virusnya nggak ada nih terus gue
cuek-cuek aja. Kalau misalnya itu di rumah kalian ya silakan. Kalau kayak udah di sini nggak usah pakai masker ya udah gitu kan di rumah lu. Lebih bijak lah kalau gitu kan. Kalau misalnya di mall di mana lu ikutin. Betul. Karena kan ada yang viral yang di mana yang Surabaya yang ngata-ngatain yang pakai masker goblok apa. Begitu ditangkap minta maaf gitu kan. Ya kan nggak bijak. Gua kayak gitu. Gua ya kan, itu di Singapura pun ada yang nggak pakai masker terus ditanyain terus malah marah. Sedangkan di Singapura kan ibaratnya yang kita tahu disiplinnya tinggi banget ya gitu. Tetap ada lah namanya manusia yang bedagong maksudnya. Jadi emang apa ya, nggak tahu gitu di pikirannya tuh apa, padahal kan simpel gitu, cuman pasang doang masker gitu, apa susahnya sih gitu. Ya maksudnya ya gue mah prinsip gue mah gitu, saya punya peraturan sendiri di rumah saya, tapi begitu saya masuk ke rumah orang saya akan ikutin. Jangankan ke umum lah, ke rumah lu aja tata keramanya gini-gini gue akan mengikuti itu. Apalagi sekarang kebayang ke tempat umum yang udah ada macam-macam, udah ada protapnya seperti apa kan, ya lu harus ngikutin itu. Walaupun sebenarnya menurut lu mah apaan sih gitu. Yang itu tadi bego tuh yang orang-orang pakai masker. Ya itu mah sok aja kalau lu di rumah. Kalau misalnya lu masuk ke mall, ke tempat yang sudah ada protokolnya ya lu ikutin aja gitu. Ya gue sih mintanya itu gitu, jangan. Ya prinsipnya kayak bertamu ke rumah orang aja ya. Kan kita nggak mungkin orang kasih ke rumah abah gitu. Di rumah abah ditetapkan harus pakai baju pink, terus orang pakai baju coklat. Enak ya, orang di imah biasa pakai celana pondok gitu, misalnya ulin kayak masih ujug di kokolor gitu kan. Ya nggak lucu gitu. kan. Gitu tuh siwa. Ya gitu sih maksudnya. Ya ajak ke kamar kayak. Bahaya sebenarnya. Banyak, enggak di Singapura juga ada, di Inggris juga ada banyak pasti lah. Ada lah. Pasti banyak lah, di Amerika apalagi gitu kan. Sempat ramai kan yang awal-awal mah yang. Dan yang gua nih yang sempat kemarin viral tuh yang apa? Yang mau sholat mau pakai masker nggak boleh, malah dimarah-marah, dia mencak-mencak. Bener kan? Ada yang mau bilang memang kalau misalnya sholat pakai masker kan enggak. Betul. Cuman ya itu yang sering gue bilang, lu si Uwan nih haus, lu mau ngasih Niwa minum, apa lu mau siramin ke mukanya? Kan ada banyak cara untuk memberitahu orang gitu maksud gue teh. Ya balik lagi ke sana gitu maksudnya kan akan lebih baik nggak usah yang gitu loh. Lu duduk sebelah dia, lu maaf mas, ini begini loh, kan bisa banyak cara. Apalagi ya tuh, eta kan salah satu anggota DKM ya. DKM masjid. Ya terusnya dia paham lah cara beradab gitu maksudnya. Ya menurut orangnya apalah ada. Maksud gue gitu. Kalau misalnya pun gitu ya mereka berkesimpulan kalau misalnya pakai masker itu nggak boleh sambil sholat atau misalnya nggak sah gitu ya. Karena itu hubungan dia pribadi sama yang di atas, diterima apa enggaknya. Kenapa lu nggak jadi si masjidnya jadi haram gitu kan? Enggak. Masjid ya tetap aja masjid. Urusan diterima sama enggaknya kan dia sama yang di atas kan, bukan si DKM-nya kan. Iya, gitu. Ya maksud gue itu kalau mau mengingatkan orang kita harus pinter-pinter juga lah, jangan ini mau dikeroyok atau kesannya kemarin gitu kan. Saya gue mah bukannya mendukung siapa gitu maksudnya. Ya memang ada yang bilang bahwa pakai masker nggak boleh gitu kan. Cuman ya caranya menyampaikan gitu loh. Yang gue sayangkan jangan sampai yang dikeroyok gitu kan. Udah gitu, nah yang gue benci lagi di kita teh dikit-dikit materai gitu ya. Dalam dagang materai mana benghar siapa? Materai 10.000. Ya maksud gue teh ya ada banyak cara lah untuk mengingatkan, terus ya untuk saling menghormati aja intinya mah gitu loh. Kalaupun kita tidak setuju dengan paham peraturan A B C D, tapi kalau begitu masuk ke ranah umum mah ya wayana we gitu kurang mah. Ya jadi mungkin ada dua sih, emang adab dibutuhkan banget. Sebenarnya itu bisa nggak sampai gitu, nggak sampai eskalasi seperti itu ya. Yang mau sholatnya pun gitu ya, misalnya ada kayak gitu, sebenarnya kok mau menghindari, oh ya udah, lu nggak boleh gua sholat di situ, tapi tanggung jawab lu ya, gua tadinya mau dapat pahala mau sholat di situ lebih besar. Kalaupun ya udah gua di luar aja gitu. Kalaupun orang mah akan indit. Iya, ada orang kayak gitu ya maksudnya, gua mau mending ya udahlah gitu. Ya orang tanggung sholat didinya gitu. Iya, gitu kan ada dua ya. Yang satu dengan arogansi mengatur kalau misalnya lu tuh salah harusnya seperti itu gitu. Padahal kan itu hubungannya antara dia sama Tuhannya sendiri gitu. Maksudnya dia punya juga, dia kalau misalnya sebagai adu argumen, ya gua ngelihat di Arab aja, di Mekah pada pakai masker kok gitu. Kenapa di sini nggak bisa gitu kan gitu. Nah
yang si ini juga sebenarnya nggak perlu nafsu juga. Misalnya orangnya setelah marah-marah gitu, lu mendingan menghindar. Baiknya mending gitu, menghindar. mendingan menghindar ya. Ya sudah lah gitu. Ya berarti nggak salah kan gue menghindar Memang ya harusnya menghindar. Menghindar dari apa nih? dari lu, dari kalian semua bangsat. Ya gitu. Jadi ya berharap dengan beresnya lebaran ini teh kasus dingin-dingin aja lah gitu. Dan orang teh dengan lebaran ini kita bisa makan siang lagi. Bisa bro, kayak minggu harap aja. Jangan sekarang saya lagi ada Lapar juga ya. Lah. Dingin nih. Aduh halal guys, enak kayaknya ya. Bayang-bayang. Cemilan kan. cuanki pakai Indomie. Gitu. Ya itu maksudnya berharap jangan sampai ada lonjakan kasus lah kalau gua mah. Ya, yang penting sama jangan mikir ini loh yang gue lihat tuh ya, fenomena sekarang yang menurut gue paling benar dan lain Ya, harus betul. Ikut yang gua. enggak juga gitu masalahnya teh. Loba eta mah. Ya gitu maksudnya kita harus ngeliat juga ya kayak gue lah. Kadang kan kita juga banyak nggak setujunya tapi ya gue tidak tidak berteman maksudnya apa gini, ya? dalam bersosialisasi mah memang harus ada masalah karena dari ada Ya. masalah itu kita kan berinteraksi. Nah, masalah interaksinya seperti apa itu yang harus diperhatikan. Ya. Gitu. Entah yang memberikan argumen dan atau Ya. yang mempertahankan argumen juga harus saling-saling menurut gua kayak ya simpelnya aja lah kayak kita gitu misalnya kayak ada ketidaksetujuan tuh ya kita obrolin baik-baik gitu walaupun di awal kita udah sepakat tentang sesuatu kita sepakat untuk tidak sepakat ya paham gak gitu kan misalnya yang guys mana dengan pemahaman mana orang yang pemahaman that's it udah nggak usah yang jadi mana tuh bisa mana salah Ya. mana kira Lebih kan ini masalahnya ya menyangkut banyak orang, negara, hidup mati juga. ya itu yang kadang gua sayangkan adalah apa sih ini covid mah bohongan lah bala pakai masker gitu loh jadi kayak ngajak Iya. orang memprovok ya menurut gua mah itu memprovok ya walaupun ya hak dia juga sih untuk Iya, seperti memang. itu cuman untuk gue sih agak menyayangkan sih seperti itu gitu. Untuk saat ini mah menurut gue ya udah aja telan aja sendirilah dengan Ya. Ya intinya gini sih, lu boleh Berargumen apapun ya. berargumen apapun, tapi jangan memaksa. Ya, atas Dan- nama kebersamaan juga lah kan, Dan Wak. yang kedua, ya baiknya sih kalau misalnya masalah COVID dan masker seperti itu, ikutin negara aja Iya, lah. kan udah dipikirin sama Kan negara sudah teh. diwakilkan walaupun sekarang yang gue takutin adalah ada satu lagi nih nanti kedepannya apa, Apa, Bah? anti vak anti vak. nanti orang-orang yang anti vaksin Oh, dikira. gimana ya, gimana Iya. insyaallah ya Saya kan- Allah ya Si Uwa kan lapar. astagfirullahaladzim Udah mikirin nasi jeruk dari tadi. Bahaya itu. Jadi kan belum kelar nih urusan si yang kaum konspirasi akan ada lagi nanti yang dihadapi adalah kaum anti vaksin sudah ada gue ada beberapa terdekat gue yang seperti itu Sama, gitu. gue juga. Cuman gue nggak bisa menyalahkan juga sih. Maksudnya itu kan hak mereka. hak ya. mereka Cuman yang gue tahu yang pernah ngobrol, kebanyakan sih karena takut sebenarnya. ya karena ada denger orang gejala A B C D Betul. Jadi intinya sih kan masih ada nih yang vaksin terus nggak baik lah hasilnya gitu. Ada yang mungkin kebanyakan yang ngobrol sih mereka tuh pertama sih takut sama disuntik. Ya, Banyak gua kan baru- ya? walaupun gue jujur ya, gue baru tahu ternyata banyak banget yang orang yang takut disuntik ya banyak ternyata. Nah, Walaupun itu jujur Mana gini, yang Bah ya. masih ada? Gue pikir kan Gitu itu dong. tuh semacam fenomena yang ini, tapi kok pas gue ditanyain ya lu sama aja kalau misalnya lu takut ketinggian, ya iya ya, Ngomongnya gini kan sih? gue juga takut. Walaupun Wah, gue ya. gue mau jujur ya, Bah. Wah, gitu. Sebenarnya gue nggak peduli juga sama si vaksin teh ya, tapi gue tidak pernah mempromotkan ke orang Ulah divaksin, gitu. Gue nggak pernah gitu. Gue juga nggak peduli. Ya maksudnya gini loh, divaksin pun, gue tetap ada resiko untuk ditambah keluarga gue yang dikerja di rumah sakit gitu loh ya. Keren juga sih gini ngerasa. Gak Kali ngantuk, nangtung kenapa nih tapi nggak kesiut. Nah, gue teh jujurnya gue nggak peduli gitu. Dalam artinya nggak peduli. Nggak peduli tuh nggak. Ya bukan nggak Maksudnya kita- kalau misalnya lu disuruh nih, lu dapat jatah divaksin, lu mau melakukan apa enggak? ya hayo Ayo aja gue. Nah, berarti gua enggak nggak pun peduli, nggak maksudnya- apa-apa gitu Kita kalimatnya apa ya? Maksudnya tuh lu Ya, ikut dis- aja lah, go with the flow. divaksin aja, heug gitu. untuk ge bae Ya, gitu. gitu. gitu, Dan ya, gue ya. tidak mempromotkan itu. Kenapa? Karena pertama, kalau gue divaksin, apakah menjamin? Nggak juga. Enggak juga, Pak. Gue nggak divaksin, nggak menjamin juga gue kena atau nggak. Kan gitulah resikonya. Jadi gue, tapi gue tidak pernah, wah gini-gini atau ke keluarga, enggak ya terserah mah enggak. Bokap gue begitu
pengennya divaksin, Simpelnya gini lah, enggak mungkin gitu loh. kayak Om mana divaksin tuh? Ah orang mah tadi vaksin gitu gitu loh. Ya. Kayak, Iya. tapi nggak yang orang mah tadi vaksin gitu. Nah ya lu teh Nah, harus ya gue nggak gitu. gitu loh, karena ada kan orang gitu. Ada. Gue Banyak juga, gitu loh. gue juga ketemu seperti itu. Dan gue juga tuh yang nggak mau divaksin tuh ngobrolnya nggak kayak dia anti sih. Jadi kebanyakan tuh kayak lu nggak divaksin? Enggak ah, tanya gitu. Kenapa? Sieun euy, gitu kebanyakannya Ya. gitu. Ya, alasan simpel lah ya. Sieun euy gitu. Ya, Ya udah kalau saya ya sebenarnya sih kebanyakan nih kayak istri gue udah divaksin kan, gue belum karena belum dapat jatah. Ya, Istri sama gue juga orang pertama takut. Tapi ya kalau misalnya denger-denger ya, yang si AstraZeneca ini lebih antik ya, yang bergejala Gimana sih 40 antik? demam. Oh gitu? Ya gitu. Ih, 40 derajat demamnya bego. Ancis, sieun oge nya. Gue jadi mikir. Ini teh yang apa ini teh? Yang Astra kan kemarin masih Sinovac yang bini gua yang bokap nyokap gua tuh Sinovac. Sekarang yang generasi angkatan kita tuh dikasihnya AstraZeneca. AstraZeneca tuh ada yang disuntik demam 40 derajat, ada yang Berapa hari? disuntik sakit badan, ada yang istilah gini. Sakit badannya tuh kayak lu jalan kaki dari Malang ke Bandung. Ancis, ayo nu pernah jalan Malang ke Bandung? Enggak, maksudnya kebayang pegelnya Edan, gitu kan. anjir. Saking ekstrimnya gitu ya. Saking ekstrim sakit badannya Kenapa gitu. bisa mengklarifikasi aing nyeri awak jika orang lempang ti Malang ke Bandung mending spesifik aja. Iya benar. Maksudnya gua baca-baca Ame seru. di itu ya, jadi kayak disuntikan pertama aman, yang kedua gejalanya sama. Yang ketiga nagih. Suntik mana lah? Siapa nih? Curiga. Bujur aja. Anjing, apa juru wae. Iya suntik di pantat kan ada suntik di pantat. Oh, iya. Yang mana ke mana? KI ya bujur nu sabelah kanan. Ya gitu. Bujur maksudnya. sah. Yang si AstraZeneca ini kok bolak-balik itu. Hmm. Yang si AstraZeneca itu gitu katanya gejalanya tuh yang demam, Iya. apa sakit badan, pusing segala macem. Ada yang mual, muntah gitu loh. Agak Miskin menyeramkan sih si AstraZeneca ini. Isi suntik jadi miskin gitu. Eta mah geus bawaan. Ya gitu. Gue sih mengajak lah pendapat kalian punya pendapat masing-masing. Kalau yang itu Sok aja. menyangkut ke umum, jangan ya disaring lah. Jangan Jangan dikit-dikit seenaknya. posting apa gitu. Jangan seenaknya. Iya gitu. Karena Karena kan apalagi kalau udah masuk ke umum mah kadang orang Iya. ada yang sepaham, ada yang enggak, dan itu akan memantik Sebenarnya kalau posting sih nggak apa-apa menurut gua karena itu sebagai informasi. shoutnya lu lah. Shout. Ya. Cuman maksud gua tuh mempengaruhi sedemikian rupanya untuk dia mengikuti arus atau pendapat yang lu mau gitu. Ya, itu hindari lah. Itulah. Kurang-kurangi lah. ya Kurang-kurang. kurangin lah. Karena orang tuh akan menerima Karena yang penerimaan orang tuh beda-beda. Ada Karena- yang Iya. akan beneran bulat-bulat, ada yang terutama kalau kayak gua, orang yang kayak gua kan yang tidak sesuai dengan apa yang gua pikirin, gua akan frontal. Walaupun sekarang saya sudah lebih sabar. Oh lu sabar ya? Karena kalau di bulat-bulat besi ieu keselak. Sekarang Nerai Seneruin bulit. apa? sekarang saya lebih Mending sabar. nada bisuir sangat. Iya. Saya sekarang lebih sabar karena Oh, lebih beberapa sabar. teman saya, teman dekat saya banyak mengingatkan untuk saya lebih sabar. Yaudah. Untuk menjaga. Omongan. Makanya puasa itu sangat penting. Oh alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tahun ini edisi tahun ini begitu berpengaruh. Sebenarnya bahasa tahu jeung asam urat sudah keluar deui. Aduh. Ya gitu. Jadi Ya. ya berharap COVID ini akan segera beres Amin. Amin. dengan segala dramanya yang akan kita hadapi nanti ke depan. Mudah-mudahan dengan vaksin ini akan ada perubahan lah. Jadi kita lebih Kuat minimal. kuat, minimal lebih kuat lah. Walaupun ya tidak ada jaminan karena vaksin bukan obat. Ya. Sekali lagi karena yang vaksin. diutamakan kesehatan pribadi kita masing-masing juga ya. Tetap juga setelah divaksin pun harus prokes Ya. lah. Walaupun kita dengar di luar, wah di luar mah boleh buka masker, ya itu silahkan. Cuman ya ada baiknya jaga-jaga lah. Karena kita nggak akan tahu kita akan terpapar. Betul. Kita, Iya. Itu lagi. Rajin minum air putih, jangan lupa. Minum bir, Iya. alkohol 70%. Namun tuh minum atau minum antiseptik atau Dan betadine. anjir itu mulut bau UGD. Ketika lu mencoba berkumur dengan betadine dan mandi pakai Dettol, lu badan lu udah berasa kayak rumah sakit aja. Steril. Sehat ya. Mulut bau UGD dan badan bau lantai rumah sakit, bro. Udah sekali lagi semoga kalian sehat-sehat selalu di sana dan terus bersabar, jaga terus prokes, laksanakan prokes selalu dan Betul. apalagi Pak? Pesan-pesannya. Menjaga Berdoa. apalagi- Ya berdoalah supaya cepat, berdoa untuk lebih sabar lah menurut gua mah.
berdoa untuk yang terbaik bagi umat manusia di dunia ini. Ya, semoga saja si konspirasi ini selesai. Si berbagai macam teori konspirasi ini selesai. Dan oke, mungkin segitu aja dulu ya video awal kita setelah Lebaran. Ya, udah lapar juga soalnya. Apalagi gue bro. Ya, oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Abah pamit, juga dan si Uwa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.